Survivor, kembali lagi kita ke salah satu warga transmigrasi asal Jombang, Sobat Survivor. Kalau tadi ada Pak Aris, selanjutnya ini Pak Suhawim, Sobat Survivor. Jadi dari kawasan pemukiman transmigrasi SP 9 Desa Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Jadi Pak Suhaim tinggal bersama istri dan anak di lokasi ini. Beliau berkebun di belakang. Jadi kebetulan Pak Suhaimnya sudah di belakang. Jadi kalau kita lihat dari kiri kanan lahan beliau ini, tanaman kelapa begitu subur. Dan kita melihat di belakang ini, beliau punya koleksi horek ini, Sobat Survivor. Nah, tuh. Oh, anaknya punya hobi horek nih. Nah, itu ada apa namanya, tanaman kelapanya subur, juga ada jambu bol ini di belakang. Kita coba lihat. Oh, banyak jambu bolnya tuh. Wah, mantap. Buahnya banyak sekali jatuh-jatuhan. Atau kalau masak seperti apa ya? Oh, dimakan kampret ya Pak Bu ya? Ya. Dimakan kampret. Ini jambu apa namanya Bu? Tupai itu, tupai. Oh, dimakan tupai. Jambu apa namanya itu? Jambu dorsono. Kalau orang Jawa bilang jambu dorsono, kalau orang sini bilangnya jambu bol. Oh gitu. Ini kalau di Jawa ini manis betul loh. Oh. Tapi di sini pindah tempat kok rasanya agak-agak asem ya. Oh, hasilnya manis ya? Kalau asli dari Jawa manis. Ya mungkin pengaruh tanah dan iklim ya. Iya, asamnya ini loh Pak. Iya. Tapi orang sini biasa suka untuk mencok kan? Buat mencok. Coba saya rasa satu Bu. Yang masak betul tuh gimana? Ini loh Pak. Ya, oh ini yang sudah masak ini ya. Langsung kita coba aja Sobat Survivor. Kemarin di penuh ini kemarin. Penuh ya? Iya. Pada jatuh-jatuhan. Satu pokok bisa tembus 2 kintal kemarin tuh. Dijual ke pasar? Pak Katen nih ya. Wah. Diterima Pak Katen di situ, bawa pasar. Lapar kucingnya kayaknya. Iya. Cari ikan masih ada juga dimancing. Kita ketemu Pak Suhaim di sana nih Sobat Survivor, sedang menunggu kita untuk ngobrol-ngobrol. Kayaknya banyak cerita beliau ini kayaknya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat. Jadi kandang sudah jadi ya Pak ya? Sudah. Tinggal kambingnya nih kapan yang masuk ya Pak ya? Iya, terbengkalai. Masih terbengkalai. Baik. Kandang jadi pol atau di sana sebelah sana kandang kemarin? Iya. Sudah ada atapnya Sobat Survivor. Apa yang bisa kita lihat di lahan Bapak di belakang? Itu baru tanam cabai sama timun tadi. Gimana Pak? Potensi sarang walet di sini? Boleh cerita sedikit? Sarang walet itu gimana ya? Susah-susah gampang. Kata orang itu gampang, tapi ternyata praktek sendiri itu hampir 4 tahun itu belum ada isi. Ada isi hanya berapa? 4 induk aja. Jadi aku kontrol itu hanya ada 4 sarang aja sejak dulu. Jadi dia beranak, menetas pergi gitu. Entah mungkin apa yang mempengaruhi? Ya itu titik lemahnya belum tahu saya itu. Mungkin kurang kurang normal kandangnya apa gimana itu belum tahu. Baik. Kita jalan-jalan ke belakang Pak. Saya lihat dari udara lahan panjenengan sudah terolah dengan baik di belakang. Iya. Tanam apa aja? Tanam timun sama cabai. Boleh kita ke belakang Pak? Ya, boleh, mari. Pak Suhaim dari Jombang, dari desa mana kemarin Pak? Dari desa Pakel, Kecamatan Bareng. Tetanggaan sama Pak Aris. Dari sana atau beda lokasi? Beda lokasi jauh, ibaratnya antar ujung. Nah, saya ujung selatan, Pak Aris ujung utara. Tapi bahasanya sama ya? Sama. Oh. Jarak antara Pak Aris ya kalau 30 kilo ada tuh. 30 kilo ada ya? Nah ini tanaman timunnya sudah selesai panen ya? Iya, baru tadi panen. Oh, cantik loh Pak tanamannya. Iya, ya alhamdulillah ya kayak gini lah keadaannya. Soalnya kan tanahnya pasang surut dulu. Jadi kita belum bisa menyesuaikan kondisi air naiknya itu. Panjang sekali ke belakangnya. Iya, 150 meter.
Jadi dari kayu-kayu yang tahun lalu ini masih dengan kayu yang sama, Pak? Iya. Mantap ya. Ya mampu bertahan 2 tahun dah. 2 tahun? Iya. Kita ke belakang lagi, apa yang bisa kita lihat di belakang setelah tanaman timunnya. Ini dipersiapkan gulutan ini untuk tanam apa ini, Pak? Tanam timun. Tadi pagi nih. Baru tanam tadi pagi. Oh, sudah mulai disiapkan ya? Ya sudah dikasih bijinya itu. Terus ada kelapa-kelapanya. Itu belakang tuh kacang nggak jadi tuh karena kemarin kan hujannya terus menerus, jadi airnya itu nggak bisa kering, jadi pertumbuhannya banyak yang mati. Jadi apa sumber penghasilan Bapak di sini di lahan panjenengan ini, Pak? Ya dari sayur-sayur, tanam timun, tanam cabai, tanam kacang itu, lengkuas gitu. Iya ya. Nah, ini seperti ini kondisi lahan Pak Suhaim saat ini memang tergarap sempurna. Kosong, masih mulai tanam lagi nih. Sebelah sini ada tanam apa? Anu juga ya, sayur-sayuran juga ya. Bayam itu. Iya. Baik Sobat Survivor, jadi untuk bisa dilihat kondisi lahan beliau saat ini. Kita kalau sebelah sana semuanya hampir sama semua ya, Pak ya? Iya. Baru timun dan sebagainya yang ditanam di lokasi ini. Ya mana yang cocok dengan lokasinya gitu. Soalnya pasang surut itu kalau dipaksa kita harus tanam ini tuh nggak bisa. Jadi kita harus bisa menyesuaikan apa yang mau hidup gitu aja. Oh gitu. Baik. Jadi apa namanya, untuk saat ini memang masih tertunda untuk kambing-kambing di sini. Mungkin ke depan kita tidak tahu seperti apa. Semoga nanti Pak Suhaim punya ternak kambing seperti mimpinya dari dulu ya, Pak ya. Iya. Jadi kemarin sudah mendapatkan atap dan tinggal kita melihat. Kita boleh lihat kandangnya, Pak? Ya bisa. Kemarin sudah dapat dukungan atap dan beliau sudah membangun kandang yang begitu bagus gitu. Tinggal dukungan kambing buat Pak Suhaim yang mungkin belum tercapai. Kita kesana dulu, Pak. Iya. Ini jengkol ini sedang berbunga, Pak ya? Iya, berbunga. Mungkin dalam waktu berapa ini lagi sudah bisa berbuah, atau memang mati atau gimana bunganya kok gini, Pak? Memang begitu ya? Memang kayak gini. Tanam daun sop juga ya, Pak ya? Iya, coba-coba. Hasilnya gimana, Pak? Ya, sebenarnya hasilnya juga kalau masalah hasilnya agak susah kan, soalnya kan harus kalau ditanam di tanah langsung tuh nggak bisa kan. Oh, karena gitu. acap itu kan. Nanti kita pakai ya karena modal nggak ada ya, dengan alat adanya, ada ya polybag, ada yang itu bekas karung itu kita mencoba dulu kan. Iya. Boleh kita naik, Pak? Nah, bisa ya. Kita lihat ini Sobat Survivor, kandang kambingnya masih ini sangat kokoh sekali. Kalau saya dilihat ini menggunakan ulin sampai tiang atas, Pak ya. Iya. Ulin dan ketinggiannya juga sudah pas untuk beternak kambing. Terus kita ke sana lagi, kita ke atas. Wah, ini udah tangganya juga udah sangat super ya, Pak ya. Iya. Wah. Tinggal ngisi aja nih berarti, Pak. Iya. Doakanlah, Pak ya. Entah dari mana ada rezeki, nanti Bapak bisa punya kambing sesuai mimpinya dulu ya. Iya, mudah-mudahan. Jadi yang paling penting itu bersabar. Iya. Terus juga tetap semangat menggarap lahan gitu ya. Iya. Kita nggak tahu bagaimana Tuhan bekerja buat Pak Suhaim nanti bisa punya kambing, jadi ada pupuk buat apa namanya buat lahannya gitu ya. Oke, ini masih ada sisa atap, rencana mau dibikin apa nanti, Pak? Ya untuk tambah-tambah nanti kalau kambingnya ada kan gitu. Baiklah kalau begitu. Jadi memang
apa yang kita harapkan kadang tidak sesuai dengan yang terjadi. Iya. Namun yang bisa kita lakukan tetap berusaha, berdoa dan bekerja gitu ya Pak Suhaim. Iya. Jadi mohon sedikit cerita, kemarin kita punya tetangga itu ada istrinya itu sudah meninggal ya Pak. Siapa kemarin? Pak Edi. Pak Edi yang sempat kita liput kemarin juga, Iya. perjuangannya dengan istrinya yang sakit dan Iya. ternyata istrinya sudah meninggal ya. Iya. Dan saat ini Pak Edi masih fokus di lahan sendiri kah atau gimana Pak? Ya namanya orang sendiri kan ekonominya kan keadaannya kayak gini ya muntang manting ya kerja ke sana sini, tapi sementara ini masih ada di rumah. Oh gitu. Oke, kapan-kapan kita Jadi bisa- kalau mengharap dari lahan kan nggak mencukupi, jadi terpaksa kerja keluar. Iya. Jadi dapat hasil pulang membijikan lahan gitu kan, Baik. mengharap lahan gitu. Baik, iyalah kita berdoa beliau selalu kuat lah, tabah menghadapi kondisi-kondisi yang saat ini beliau hadapi, termasuk juga Pak Suhaim ini. Kandang sudah jadi, tinggal doanya semoga nanti entah keajaiban dari mana nanti kambingnya bisa terisi ya. Ya amin. Biar nggak kosong-kosong amat, minimal mungkin sepasang atau gimana gitu ya. Kita Iya. nggak tahu gimana cara Tuhan bekerja buat Pak Suhaim. Nah ini ada pintunya masing-masing Pak ya, gimana konsepnya? Ini pintu masuknya gimana nanti kalau Itu masuk? masuknya dari sini. Oh gitu. Nah ini nih. Heeh. Terus masuk ke dalam. Ya masuk dalam sini kan. Begitulah kira-kira. Tapi masih kuat aja kayu-kayunya semua. Ya. Jadi sistemnya nih atapnya miring semuanya ya, tidak Iya. bentuk begini. Oke lah, baik Pak. Iya. Kita lanjut lagi. Nah ini beliau tanam cabai. Kenapa tanamnya malah di sini Pak? Lebih kering kah atau gimana? Ya ini kan lebih kering, jadi kering itu Coba marah dikit-dikit. difungsikan yang kering itu, jadi ternyata tumbuhannya bagus gitu ya. Oh gitu. Iya sih. Kalau memang menjanjikan semuanya aja ke sana. Kan uji coba dulu kan, jadi kita langsung tanam banyak, kalau nggak jadi kan sia-sia. Jadi mencoba dulu, makanya yang di belakang itu nyambung itu. Iya. Jadi apa namanya? Ada cabenya. Ada, kalau saya perhatikan di SP3 mereka tanam cabai jenis apa kemarin itu ya? Dari bibit dari Jawa itu bagus sekali dan saya rasa ini juga bagus pertumbuhannya. Ini jenis cabai apa sih, Pak? Kalau masalah jenis nggak tahu ya. Jadi kita kan ada cabai untuk bumbu, jadi isinya kami ambil kami tanam gitu. Jadi bijinya oh, itu. gitu. Wah ini cabai bikinan sendiri. Cabai bibit bikinan sendiri katanya. Oh, ini bagus loh pembuahannya. Semoga lah bisa berhasil gitu ya. Ada yang bunganya kayak gini, Oh. langsung banyak gini kan. Nah, Oh. ini bunganya kan biasanya kan ada yang modelnya gini, tidak sama ini. Oh, macam-macam Bibitnya ya. macam-macam, kayak apa ya, kayak cengkeh bentuknya. Langsung banyak gitu Jadi buahnya. kita mau tanam itu mau beli bibit yang bagus-bagus, kalau lahannya nggak Memang bisa kan bisa. kita sia-sia. Jadi kita uji coba dulu yang ini yang seadanya dulu. Betul sekali, luar biasa. Nah, terus yang bisa kita lihat selanjutnya ya, apa ada alpukat, semangka apa namanya? Lengkoas, buah jambu. Ini jambu yang sama di depan Bu ya? Iya. Jambu bol. kita budidaya banyak. Di budidaya banyak, harapannya hasilnya juga banyak ya Bu ya? Iya. Baik. Bapak Ibu, mungkin hari ini saya belum bisa bawa apa-apa buat Bapak Ibu, tapi doakan aja nanti ada rezeki buat Bapak Ibu saya bisa hantarkan ke lokasi ini ya. Ya, amin. Cuman jalan-jalan aja dulu. Iya. Sekaligus melihat kandang kambingnya sudah jadi, walaupun belum ada isinya Bapak ya. Iya. Tetap sabar. Sabar menanti. Sabar menanti. Segala sesuatunya butuh kesabaran. Nah ini kelapanya nih banyak sekali buahnya Sobat Survivor. Tuh. Saya boleh ambil satu buahnya lagi Bu? Iya bisa. Saya ambil lagi yang ada yang masak tadi satu. Kalau sudah keluar gelap itu masak sudah ya Pak ya? Iya, kalau masak itu hitam gelap gitu loh. Oh gitu. Belum masak. Oh. Nah ini yang sudah Kalau lumayan yang ya. Sudah Kotak gini ya? agak. Karena banyak Oh. hujan, dia nggak mau banyak hujan. Oh, Kalau gitu. banyak hujan itu dia itu pecah-pecah gitu, retak-retak. Kalau hujannya jarang itu bagus, bisa besar besar. Mungkin banyak menyerap air mungkin ya. Iya. Baik Pak Suhaim, terima kasih untuk cerita hari ini dan terima kasih buat jambunya.
Nanti kapan-kapan kita bisa kesini panen timunnya atau cabenya atau apa. Iya. Oke, dari rumah Pak Suhaim, warga transmigrasi asal Jombang, dari desa mana tadi Pak? Desa Pakel, Semoga- Kecamatan Bareng. Bapak Ibu nanti semakin melimpah rezekinya, entah usaha dari Amin. apapun itu Pak ya. Iya. Oke, baik Sobat Survivor, dari kawasan pemukiman transmigrasi SP9 Desa Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Asian Survivor mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mentari pagi menyapa peluh, langkah kaki basah di lumpur. Dengan cangkul dan sejuta harap, kami rawat bumi yang hidup. Di ladang hijau penuh janji, setiap biji benih doa kami. Hujan turun bagai restu semesta, menyatu raga dengan tanah cinta. Tangan yang menyemai mimpi di bawah langit, di antara api. Roda waktu terus berputar, kami tetap menjaga akar. Senyum anak jadi penguat hati, lelah sirna di alunan pagi. Hidup sederhana namun bermakna, kami peluk dunia tanpa jeda. Angin bisikan kisah nenek moyang, dalam tiap gerak warisan dipegang. Langkah kecil tapi penuh daya, berjuta cita dari ladang raya. Tangan yang menyemai mimpi di bawah langit, di antara api. Roda waktu terus berputar, kami tetap menjaga akar.